Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat, membentuk Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAD-KSB. Kegiatan ini bentuk kesungguhan pemerintah daerah mewujudkan rencana aksi daerah menjadi pedoman dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Mewakili PJS Bupati Kota Waringin Timur Salahuddin, PJ Sekda Kota Waringin Timur Sanggul Lumben Gaol, membuka kegiatan forum group discussion pembentukan tim penyusunan RAD-KSB yang dilaksanakan di Aula Kantor DPKB Kota Waringin Timur tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perbup Kota Waringin Timur nomor 39 tahun 2020 tentang rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan workshop RAD-KSB dan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Betang Borneo Indonesia untuk pendataan dan pemetaan pekebun kelapa sawit menuju pengelola sawit rakyat berkelanjutan dan berdaya saing. Sanggul menyampaikan, komoditas kelapa sawit di Kota Waringin Timur berkembang dengan sangat pesat, bahkan membawa Kota Waringin Timur sebagai kabupaten dengan tutupan kelapa sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 833 KPTS SR 020M 12/2019 tahun 2019 yang menetapkan tutupan kelapa sawit Kabupaten Kota Waringin Timur adalah seluas 551.000 hektar. Identifikasi awal yang dilakukan DPKB Kota Waringin Timur tidak kurang dari 1.500.000 hektar. Di antaranya merupakan kebun kelapa sawit swadaya milik masyarakat dan sisanya milik perkebunan besar swasta. Sebagai komoditas unggulan di Kota Waringin Timur, tentu keberadaan kebun kelapa sawit ini diharapkan memberi andil besar terhadap pembangunan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Pemkab Kota Waringin Timur juga menyadari bahwa begitu banyak tantangan yang muncul, terutama dalam menciptakan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. Sebagai respon terhadap kondisi itu, pemerintah Republik Indonesia telah merencanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sejak 2011 dengan pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil atau kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, pada 2019 pemerintah Indonesia juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Inpres tersebut mengharuskan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk menyusun dokumen rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan lintas sektor. Pemkab Kota Waringin Timur sangat menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Perbup Kota Waringin Timur nomor 39 tahun 2020 yang pada tahun ini telah berakhir. Mengingat pentingnya menjaga dan meneruskan upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kota Waringin Timur, Pemkab Kota Waringin Timur melalui DPKB selaku leading sektor menyusun kembali RAD-KSB Kota Waringin Timur 2024 sampai 2026. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran dana bagi hasil kelapa sawit 2023 dan 2024. Rencana aksi yang akan disusun ini tentu diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi para pihak dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kota Waringin Timur untuk masa akan datang. Dari yang kemarin ya Bu, yang di tahun dulu itu Bu? Dulu di lantai 2. Nah ini rencana aksi daerah ini adalah
amanah dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 yang pada tahun 2020 kita sudah terbitkan peraturan bupatinya menjadi rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 sampai 24. Materi yang ingin dibahas yang paling utama Bu pada kegiatan hari ini Bu? Pada kegiatan ini kita menyusun tim penyusun RAD KSB itu sendiri karena dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan di Hotel Shangri-La pada bulan yang lalu mengenai rencana aksi nasional KSB ini dilanjutkan untuk waktu 2 tahun, yaitu tahun 2024 sampai 2026. Bu, ini kan melibatkan OPD lain Bu ya dalam RAD ini. Itu konsepnya bagaimana Bu? Kita tetap mengacu pada RPJMD yang ada, bahwa itu harus sinergis antara RPJMD dengan RAD yang kita susun, sehingga apa yang sudah kita susun pada tahun 2020-2024 yang lalu itu untuk 2024 sampai 2026 itu harus sinkron dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait, yang mana di dalam Inpres nomor 6 tahun 2019 itu ada, kalau tidak salah, 13 kementerian yang ikut terlibat. Nah, artinya kelapa sawit berkelanjutan ini tidak saja milik Kementerian Pertanian, tetapi kementerian-kementerian lainnya yang di bawah koordinator Kementerian Kemenko. Nah, ini harus bersinergi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya daerah-daerah yang penghasil sawit dan wilayah-wilayah sekitarnya. Bu, ini salah satu kendala utama Bu dalam pelaksanaan RAD ini Bu? Dulu kita pada tahun 2020 tidak memiliki dana untuk penyusunan RAD ini, tetapi kita dibantu oleh SPOS Indonesia, yaitu LSM dari luar, sehingga bisa mendanai untuk penyusunan RAD ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita sudah mendapatkan DBH sawit, sehingga untuk kegiatan penyusunan RAD itu diperoleh dari dana DBH sawit. Bu, ini termasuk replanting untuk petani pekebun itu Bu? Itu salah satu program yang akan dijalankan dalam penyusunan RAD. Kan rata-rata kita ini petani baru Bu ya, belum kan itu replanting untuk petani yang sudah mau menanam kembali Bu. Itu bagaimana surveinya atau evaluasinya? Ada ketentuan-ketentuan untuk replanting ini. Yang pertama, dia adalah lokasi atau petani yang memiliki pohon sawit itu di bawah 10 ton per hektar per tahun. Itu yang pertama. Kemudian dia memiliki bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian dia memiliki lahan yang harus mendapatkan STDB. Nah, sehingga secara keseluruhan dana replanting itu bisa kita proses dan kita ajukan kepada BPDPKS. Jadi dia harus ada tanamannya, ya, namanya juga replanting. Nah, bukan berarti lahannya kosong lalu minta replanting, itu tidak. Dan tanamannya harus sawit, karena dari tutupan sawit itu kalau kita lihat dari itu akan kelihatan itu sawit atau yang tanaman lainnya. Jadi sekarang sudah tidak bisa dibohongi. Kalau dulu kita masih secara manual bisa mengklaim bahwa ini bisa masuk replanting, tapi sekarang tidak, karena sudah ada pemetaan gitu. Oke, makasih Bu. Oleh sebab itu, Sekda Kota Waringin Timur pun mengimbau seluruh peserta yang berhadir
dalam forum agar dapat mengikuti acara dengan seksama dan mampu bekerja sama dalam membentuk tim penyusun rencana RAD-KSB Kota Waringin Timur 2024-2026 dengan baik. Sementara itu, Kepala DPKB Kota Waringin Timur Sepnita menambahkan, FGD pembentukan tim penyusunan RAD-KSB Kota Waringin Timur 2024-2026 melibatkan diantaranya Yayasan Japlek Indonesia, Yayasan Betang Borneo Indonesia, Perusda PT Hapakat Betang Mandiri, Kepala OPD Kota Waringin Timur, dan lainnya. Kegiatan RAD-KSD sudah dimulai pada 2022 sesuai dengan program atau kegiatan pada masing-masing OPD terkait yang termasuk dalam OPD penunjang dan secara teknis melaporkan kegiatannya melalui Sekretariat RAD-KSB Kota Waringin Timur. Diharapkan kepada para OPD penunjang pada kegiatan ini dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan sehingga tujuan dari kegiatan RAD-KSB dapat terlaksanakan dengan lancar dan mencapai tujuan dengan baik sesuai target yang diharapkan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.